Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-450 bertepatan dengan bab ke-2170. Liu Zhonghui menutup wajahnya sendiri dan bertanya dengan takjub, "Kalian, kamu kenapa kamu memukulku? Harusnya kamu memukul pria miskin sialan itu." Ma Zhongliang bergidik dan berkata dengan tergagap, kamu cari mati, berani mengatai Master Yi adalah pria miskin sialan. Aku lihat kamu benar-benar sudah bosan hidup." Kemudian dia segera berteriak pada anak buah, "Sialan, tahan dia dan pukul sampai mati." Meskipun sebagian besar bawahan Ma Zhongliang belum pernah melihat Yi Chen, tapi mereka pernah mendengar nama Master Yi. Bagaimanapun ini adalah penolong yang dibicarakan Tuan Hongwu sepanjang hari, sedangkan Tuan Hongwu bisa dibilang pemimpin dunia hitam. Kota Jending bisa dibilang penolongnya adalah penolong semua anggota dunia hitam Kota Jending. Liu Zhonghui ini harus memprovokasi Master Yi. Bukankah ini namanya mencari mati? Akibatnya para saudara itu langsung menyerang Li Zhonghui dan menahannya di tanah sambil memukulnya dengan kuat. Liu Zhonghui yang dipukuli berteriak, menangis dan menatap, "Kalian, ampuni aku tidak tahu Tuan Yi ini adalah teman Anda. Jika aku tahu, aku juga tidak akan berani macam-macam dengan Tuan Yi. Tolong ampuni aku." Mengampunimu?" Ma Zhongliang yang cemas memakinya tanpa berpikir, "Persetan kamu, jika aku mengampunimu, siapa yang akan mengampuniku?" Jika Master Yi menyalahkannya, dia juga harus menerimanya. Meskipun Master Yi tidak menyalahkannya, jika masalah ini sampai di telinga Tuan Wu, beliau pasti akan menghancurkanku. "Kamu ini sudah mencelakaiku, tahu tidak?" Liu Zhonghui menangis, "Kalian, ampuni aku benar-benar sudah tahu kesalahanku." Lalu dia menatap Master Yi menangis dan memohon ampun. "Master Yi, tolong ampuni aku." Yi Chen tersenyum acuh tak acuh lalu berkata pada Ma Zhongliang, "Sudah cukup, suruh orang-orangmu berhenti." Begitu Ma Zhongliang mendengar ini, dia segera berseru, "Semuanya berhenti, Master Yi ingin berbicara." Sekelompok orang yang sedang memukul dan memandang Liu Zhonghui langsung mundur dan berdiri di tempat begitu mendengar perintah Ma Zhongliang. Liu Zhonghui saat ini sudah dipukuli sampai babak belur. Chen Xiaopei yang berada di samping begitu ketakutan dan menatap Liu Zhonghui dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Ma Zhongliang buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat pada Yi Chen, "Master Yi, silakan memberi instruksi." Yi Chen mengangguk dan berkata pada Ma Zhongliang, "Zhongliang, bukan aku ingin menegurmu. Kita ini orang terpelajar. Jangan selalu memukul dan membunuh di depan umum. Tidak baik dampaknya jika dilihat oleh warga biasa." Ma Zhongliang terkejut sejenak dan buru-buru menampar dirinya sendiri lalu berkata dengan rasa bersalah, "Master Yi, Anda benar. Kualitas diriku memang terlalu rendah dan sudah mempermalukan seluruh warga kota Jingling." Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Baguslah jika kamu tahu." Kemudian Chen memandang Liu Zhonghui dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Presiden Liu dari perusahaan Etika Sangmei." Darah masih mengalir dari sudut bibir Liu Zhonghui dan dia berkata dengan lemah, "Ya, aku Master Yi. Aku tahu kesalahanku. Aku tidak tahu diri dan sudah menyinggung Anda. Tolong maafkan aku." Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Oh, tidak ada yang benar atau salah di dunia orang dewasa. Yang ada hanya keuntungan." Lalu dia menunjuk Chen Xiaopei yang pucat pasi dan berkata sambil tersenyum, "Sebelum kamu datang 30 menit yang lalu, aku sudah memberitahu Presiden Chen
Kalian kalau aku meminjamkan 500.000 yuan pada perusahaan kalian dan aku sudah sepakat dengan Presiden Chen kalau bunganya adalah 500.000 yuan per menit. Ini sudah 30 menit, berarti bunganya adalah 15 juta yuan bersama pokoknya hutang totalnya adalah 15,5 juta yuan. Menurutmu kapan bisa didunasi? Liu Zhonghui ketakutan sampai berkedip dan berkata, Master Yi, Tuan Yi, Anda, bunga Anda ini terlalu tinggi, 500.000 per menit. Anda sama saja menginginkan nyawaku. Chen tersenyum dan berkata, perusahaan kalian menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan kesewenang-wenangan, sedangkan aku menghasilkan uang dengan meminjamkan uang. Kamu memiliki cara sendiri untuk menghasilkan uang, aku juga memiliki cara sendiri. Kita sebagai sesama preman tentu saja harus saling menghormati. Li Zhonghui pertama kali bertemu dengan orang seperti Chen. Tidak berkelahi, tidak marah-marah, malah wajahnya selalu dipenuhi senyuman. Kelihatannya berpendidikan tetapi mulutnya itu seperti akan menyantap orang tanpa sisa. 15,5 juta, di mana dia mencari uang sebanyak itu? Jangan lihat dia membuka sebuah perusahaan event organizer dari pagi sampai malam mengejar target sampai memaksa orang untuk melakukan tindakan ilegal. Memang keuntungannya cukup banyak, tetapi orang seperti dia untungnya banyak, pengeluarannya lebih banyak lagi. Memang orang yang pernah bergulat di ranah abu-abu terbiasa menghabiskan pendapatan mereka dengan cepat. Meskipun Li Zhonghui biasanya meraup keuntungan banyak, tetapi dia juga banyak menghamburkannya. Dalam 1 tahun dia bisa mendapatkan keuntungan sampai ratusan ribu, tetapi dia juga menghamburkan banyak uang. Jadi uang simpanannya hanya sekitar beberapa juta. Jika seluruh harta milik Liu Zhonghui ditot di total hanya ada 3 sampai 4 juta yuan saja. Saat ini Yichen malah ingin dia mengganti sejumlah 15,5 juta. Meskipun menjual ginjal, dia juga tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi dia menangis pilu sambil memohon, Master Yi, sejujurnya aku benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu. Setelah Ma Zhongliang mendengar ucapannya, dia langsung menendang pria itu sambil memakinya. Brengsek, sepertinya kamu tidak mau diperlakukan dengan sopan. Master Yi telah memberikanmu solusi tetapi kamu malah mengeluh kalau tidak punya uang. Apa kamu mau aku membunuhmu baru kamu akan merasa puas? Liu Zhonghui berbicara dengan suara gemetar. Bukan, Kak Liang, aku bukan mengeluh tidak punya uang, tetapi aku benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu. Ma Zhongliang berbicara dengan murka. Bukankah kamu tidak memiliki uang? Jika kamu tidak memiliki uang, maka aku akan mematahkan kedua kakimu. Liu Zhonghui ketakutan sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Chen Xiaopei sambil marah lalu berbicara dengan murka. Semuanya karena wanita murahan ini. Setiap hari hanya bisa mencari masalah untukku. Kemudian dia berkata pada Yi Chen, Master Yi, mengenai perjanjian sepihak yang tidak adil, itu semua dikerjakan oleh wanita ini. Orang yang bersalah yang seharusnya bertanggung jawab, Anda cari saja dia. Saat Chen Xiaopei mendengar ucapan tersebut, merasa ketakutan setengah mati, lalu berkata dengan panik, Liu Zhonghui, kamu ini tidak tahu malu. Kamu yang merencanakan semuanya, sementara aku hanya menjadi pesuruhmu, bawahan yang menuruti perintahmu. Saat ini kamu malah melempar kesalahan kepadaku. Di mana hati nuranimu? Lalu dia berkata kepada Yi Chen dengan panik, Tuan Yi, perusahaan etika Sang Mei dibangun oleh Liu Zhonghui sendiri. Aku dulu hanya bekerja di KTP sebagai wanita pendamping saja. Dia yang menerimaku sebagai kekasihnya lalu bilang akan mengajakku untuk mencari uang banyak. Itu cara yang dia gunakan untuk menipuku masuk ke dalam bidang ini. Jadi dapat dikatakan kalau aku sama saja dengan WW. Kami sama-sama korban. Kentut, ucap Liu Zhonghui memakinya.
Chen Xiaopei, kamu jangan berpura-pura suci di sini. Siapa yang berada di dunia hitam, kota Jinling tidak tahu kamu manusia macam apa. Bukankah kamu bukankah kamu adalah seorang pelacur? Melacur saja belum cukup. Kamu lihat para germo meraup untung banyak. Jadi kamu ingin buka usaha sendiri. Setelah buka usaha sendiri kamu mau merebut orang-orang dari tangan germomu yang dulu dan melanggar peraturan dunia hitam. Sampai mengancam mau menghancurkan wajahmu dengan asam sulfat dan membuatmu terpojok. Setelah itu baru kamu mencariku dan memohon perlindunganku. Lalu kamu memintaku agar membawamu keluar dari bidang pelacuran. Saat itu jika bukan kamu, maka wajahmu pasti sudah dihancurkan. Saat itu jika bukan aku, maka wajahmu pasti sudah dihancurkan. Dan sekarang kamu malah ingin menyalahkanku. Apa kamu masih punya hati nurani? Chen Xiaopei berkata dengan panik dan bingung. Kamu jangan sembarangan berbicara. Semua itu hanya hasil karanganmu saja. Chen berbicara dengan suara dingin. Diam kalian semua. Chen Xiaopei terkejut sampai menyusutkan lehernya dan segera menutup mulutnya. Chen memelototinya dan berkata dengan dingin, Nona Chen, tidak ada gunanya kamu terburu-buru melempar kesalahan. Tunggu setelah aku selesai menghitung hutang milik Presiden Liu. Aku akan menghitung hutangmu satu persatu dengan jelas. Chen Xiaopei ketakutan sampai segera berlutut lalu memohon, Tuan Ji, aku benar-benar dipaksa. Tolong Anda lihat aku hanya seorang wanita. Tolong lepaskan aku. Ma Zhongliang yang mendengar ucapannya segera maju dan menampar wajah Chen Xiaopei. Ma Zhongliang juga sudah menjambak rambut Chen Xiaopei sebelum dia sadar dari tamparan itu lalu menyeretnya ke hadapan Liu Zhonghui dan memandang Chen Xiaopei sampai menendang Chen Xiaopei sampai terjatuh di samping Liu Zhonghui. Kemudian bicara dengan dingin, kamu licik juga. Bisa-bisanya kamu menggunakan alasan gender untuk meminta belas kasih Master Yi. Master Yi adalah naga asli di dunia ini. Jadi dia tidak memukul wanita, tetapi aku, Ma Zhongliang, tidak memiliki aturan itu. Jika kamu masih bicara omong kosong, aku dapat menghancurkan wajahmu sekarang juga. Chen Xiaopei terkejut sampai tidak berani berbicara. Dia memang ingin menggunakan alasan gender untuk mengikat Chen. Dia terlebih dahulu menggunakan alasan sebagai wanita lemah agar Chen tidak dapat menyakitinya. Chen memang tidak menyakitinya, tetapi dia tidak mengira Ma Zhongliang malah berani menyakitinya. Kemudian Ma Zhongliang menatap Chen sambil berkata dengan sopan, Master Yi, kedua manusia brengsek ini mau diapakan? Silakan memberi perintah. Chen berbicara dengan tenang. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari masalah hutang mereka kepadaku. Liu Zhonghui baru sadar kejadian hari ini tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Jika dia tidak memohon ampun pada Chen, selanjutnya dia pasti akan sangat menderita. Jadi dia segera berkata dengan sopan, Master Yi, tabunganku hanya ada 3,7 juta yuan. Aku akan memberikan semuanya kepada Anda. Aku hanya memohon agar Anda dapat berbelas kasihan dan melepaskan aku kali ini. Chen Xiaopei yang berada di sampingnya juga segera berkata, Tuan Yi, aku juga memiliki tabungan sekitar 700.000 yuan. Aku bersedia memberikan semuanya kepadamu. Tolong lepaskan aku. Chen melambaikan tangannya. Uang kalian dijumlahkan tidak sampai 5 juta. Bukankah selisihnya terlalu jauh? Coba kalian bayangkan. Bahkan saat ini kalian sudah mengulur waktu berapa lama? Bunganya sebentar lagi sudah bisa mencapai 20 juta. Jadi aku sarankan agar kalian segera menyiapkan uangnya. Jika tidak, bunganya akan terus bertambah. Dan tekanan kalian untuk mengembalikannya uang akan semakin berat. Setelah Liu Zhonghui mendengarkan ucapan itu, dia langsung menangis meraung-raung. Master Yi, aku sungguh-sungguh tidak memiliki uang sebanyak itu. Meskipun kamu mengulitiku, aku tetap tidak memiliki uang sebanyak 20 juta. Tolong Anda berbelas kasihan kepadaku. Chen Xiaopei juga berbicara sambil menangis.
Iya, Tuan Yi, aku juga tidak memiliki uang sebanyak itu. 700.000 yuan adalah seluruh harta yang kumiliki. Ichen berbicara sambil tersenyum. Saat kalian menjebak saat kalian menjebak para wanita itu, apa mereka pernah memohon ampun pada kalian? Lalu, apa kalian mengampuni mereka? Mereka berdua untuk sesaat tidak berani berbicara lagi. Dulu saat mereka menjebak wanita-wanita muda itu, mereka sama sekali tidak peduli pada nasib mereka. Jika tidak punya uang, para wanita itu hanya tinggal menerima nasib saja. Mereka bahkan demi uang memaksa wanita yang bekerja sebagai nona pagar ayu untuk menemani tamu minum-minum sampai menemani tamu tidur. Tidur. Saat itu mereka juga tidak mendengarkan permohonan siapapun. Ichen melihat mereka tidak berbicara lalu tersenyum dingin dan berkata, "Karena kalian telah berhutang sebanyak 20 juta kepadaku dan kalian tidak mampu mengganti jumlah sebanyak itu, maka kalian harus menggunakan cara lain untuk mengganti bagian yang kurang." Liu Zhongwei bertanya sambil terbata-bata, Master Yi, Anda ingin kami menggantinya dengan cara apa?" Ichen tersenyum dingin. "Orang bilang memiliki uang dapat menghindari nasib musibah. Karena kamu tidak memiliki uang, jadi kamu harus merasakan sedikit penderitaan." Tiba-tiba Ma Zhongliang merasa dapat memahami tujuan Ichen. Dulu saat Ichen berhadapan dengan sepasang ayah dan anak, Liu Ming dan Liu Guang, dan saat dia berhadapan dengan petarung hebat keluarga Wu, dia paling suka mengukir kata di dahi mereka. Jadi dia segera berkata kepada Ichen, "Master Yi, eh, silakan Anda katakan huruf apa yang hendak Anda ukir di dahi mereka. Aku membawa pisau." Begitu Liu Zhonghui dan Chen Xiaopei mendengar Ichen suka mengukir kata di dahi musuhnya, mereka langsung teringat pada ayah dan anak bernama Liu Guang dan Liu Ming yang terkenal di seluruh kota Jinling. Sepasang ayah dan anak itu membuat kehebohan di seluruh kota, bahkan di seluruh negeri. Awalnya Liu Ming menyinggung orang misterius yang hebat, lalu dahinya diukir dua kata pria miskin. Lalu ayahnya yang bernama Liu Guang demi membalas dendam anaknya juga menyinggung orang misterius itu. Jadi dahinya juga diukir 4 kata ayah dari anak pria miskin. Belum cukup sampai di situ saja. Hal yang sungguh-sungguh membuat ayah dan anak itu terkenal adalah ketika mereka membicarakan pertunjukan talk show tentang keluarga Wu. Saat sepasang ayah dan anak itu membicarakan pertunjukan talk show, mereka malah benar-benar menyinggung keluarga Wu. Menurut berita yang beredar di dunia persilatan, sebenarnya pasangan ayah dan anak itu tidak berani menyinggung keluarga Wu, tetapi mereka merekam pertunjukan talk show itu karena paksaan orang lain. Awalnya tidak ada yang tahu orang hebat mana yang bisa memaksa mereka untuk menyinggung keluarga Wu, tetapi sekarang Lu Zhonghui mengerti. Ternyata orang yang disinggung oleh Liu Guang dan Liu Ming adalah Master Yi. Saat ini nasib buruk Liu Guang dan Liu Ming takutnya akan segera menimpa dirinya sendiri. Berpikir sampai di situ membuat dahi Liu Zhonghui terasa ngilu, seolah ada orang yang menggunakan pisau sedang mengukir huruf di dahinya. Ketika dia sedang merasa serba salah, Yi Chen yang berada di sampingnya berkata pada Ma Zhongliang, "Tidak perlu mengukir huruf. Kesalahan yang dilakukan kedua orang ini bukan memandang rendah orang lain, tetapi mereka melakukan penipuan dan perjanjian tidak adil dalam dunia bisnis, lalu memaksa orang baik melakukan tindakan kriminal. Orang seperti mereka harus diberikan pelajaran yang berbeda." Ma Zhongliang bertanya dengan sopan, "Master Yi, apa rencana Anda terhadap kedua orang ini? Anda cukup memberi perintah dan aku akan segera melaksanakannya." Yi Chen menganggukkan kepala lalu bertanya, "Apakah kamu memiliki bisnis KTP atau klub malam?" Ma Zhongliang berbicara tanpa ragu, "Master Yi, kami menggantungkan hidup dari bisnis itu. Ada 6 klub malam KTP yang ditugaskan Hongwu untukku. Hongwu Yi untukku. Hongwu maksudnya. Oke. Kemudian Yu Chen melanjutkan ucapannya, "Baik, kalau begitu kamu kirim Chen Xiaopei ke sana untuk mendampingi tamu minum. Bukankah dia suka memaksa nona muda pergi ke klub malam untuk mendampingi tamu minum-minum?"
Bukankah tadi mau memaksa adik iparku untuk menjadi pendamping tamu? Jadi biarkan dia merasakan sendiri rasanya. Jangan biarkan dia, jangan berikan dia uang sepeser pun kepadanya sampai dia mengganti 5 juta yuan. Baru lepaskan dia. Setelah Chen Xiaopei mendengar ucapannya, dia terkejut sampai terkulai lemas, lalu bersujud di lantai dan memohon sambil menangis. Tony, tolong Anda maafkan aku, lepaskan aku sekali ini saja. Wanita semacam diriku jika bekerja di KTP sebagai wanita pendamping dalam sebulan hanya mendapat bayaran 300 sampai 400 yuan. 5 juta yuan, berapa lama aku harus bekerja baru bisa menggantinya? Chen berbicara dengan suara dingin. Kenapa kejadian seperti ini menimpa dirimu sendiri? Kamu baru merasakan penderitaannya. Lalu bagaimana saat kamu memaksa orang lain menjadi wanita pendamping tamu? Apa kamu pernah mempertimbangkan perasaan mereka? Aku hanya ingin kamu tahu apa yang namanya jangan memaksa orang lain untuk melakukannya jika kamu sendiri tidak ingin melakukannya. Chen Xiaopei menangis sambil berkata, Tony, dulu aku memang telah melakukan kesalahan, tetapi aku setidaknya telah menahan diri. Biasanya aku sendiri menjebak seseorang hanya senilai puluhan ribu yuan. Bagaimana Anda bisa menjebakku sebanyak 5 juta yuan? Chen berbicara dengan nada datar. Jika 5 juta yuan terlalu banyak, maka kita dapat mengubahnya menjadi 10 juta yuan. Jika kamu merasa 10 juta yuan masih terlalu banyak, maka kita dapat mengubahnya menjadi 20 juta yuan. Chen Xiaopei merasa akan hancur saat mendengar ucapan Chen. Dia hanya dapat mengurutkan dalam hati, cara Chen ini terlalu kejam. Begitu membuka mulut, langsung 5 juta yuan. Jika benar-benar mengikuti ucapannya, setidaknya aku harus menemani minum selama 10 tahun di KTP tanpa bayaran. Bukankah itu sama saja dengan membunuhku? Chen melihat Chen Xiaopei tidak bicara lagi, kemudian tersenyum dingin dan berkata, jika kamu tidak setuju, maka aku naikkan sampai 10 juta yuan. Nanti Ma Zhongliang dan Tuan Hongwu akan mengawasimu. Sebelum kamu mengumpulkan uang sebanyak 10 juta, Tuhan juga tidak akan dapat menyelamatkanmu. Aku beri kamu waktu 3 detik untuk mempertimbangkannya. Selesai berbicara, Chen mulai menghitung. 3, 2, 1. Sebelum Chen menyebut angka 1, Chen Xiaopei tidak berani melakukan tawar-menawar lagi. Dia berkata sambil menangis, Tuan Ji, aku setuju. Selesai berbicara, dia menangis putus asa karena nasibnya akan seperti gadis-gadis yang dulu dia paksa untuk menjadi wanita pendamping di KTP. Kemudian Chen melihat ke arah Liu Zhonghui dan tersenyum datar sambil berkata, Presiden Liu, masalah Presiden Chen sudah selesai. Kini saatnya menyiapkan jalan keluar untukmu. Dalam hati, Liu Zhonghui merasa putus asa. Nasib Chen Xiaofei saja sudah setragis itu. Aku pasti sama saja. Jika aku tidak memikirkan cara, bukankah aku akan melalui sisa hidupku dengan penderitaan? Berpikir sampai di sini, dia bersujud lalu memohon ampun. Mas Haji, kelak aku rela menjadi pesuruhmu dan mengabdi kepadamu. Jadi tolong lepaskan aku sekali ini saja. Aku mohon. Chen melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu mengatakan hal yang tidak perlu. Kalian berdua sama brengseknya. Ketika kalian menjebak wanita yang tidak berdosa, kenapa kalian tidak berpikir untuk melepaskan mereka? Berbicara sampai di situ, Chen berbicara sambil tersenyum dingin. Karena Chen Xiaopei akan menjadi wanita pendamping di KTP, maka kamu ke KTP sebagai pria kura-kura. Sama seperti dia, kapan kamu mengumpulkan uang sebesar 5 juta, maka kamu bisa bebas. Dengan begitu, kalian dapat bersama-sama selamanya, saling mendampingi selamanya. Menjadi pria kura-kura, wajah Liu Zhonghui langsung pucat karena ketakutan setelah mendengar kata-kata itu. Pria kura-kura di zaman dahulu kala adalah pria yang menjadi tukang bersih-bersih di rumah bordir. Intinya level mereka bahkan lebih rendah dibandingkan pengawal rumahan. Biasanya pekerjaan yang dilakukan seorang pria kura-kura paling kotor, paling rendahan, dan paling
melelahkan. Jika ditaruh pada KTP zaman modern, maka mereka adalah penjaga toilet yang bertugas memberikan tisu pada tamu. Dapat dikatakan level mereka di seluruh KTP lebih rendah dibandingkan anjing penjaga. Memikirkan hal itu membuat Liu Zhonghui menangis pilu lalu berkata sambil terisak-isak, "Master Yi, tolong Anda biarkan aku menjadi seekor anjing pesuruh di samping Anda. Kelak apapun perintah Anda, aku tidak akan menolaknya. Aku hanya memohon agar Anda jangan mengirimku ke KTP sebagai pria kura-kura. Aku setidaknya pernah bergulat di dunia persilatan selama beberapa waktu dan memiliki cukup banyak kenalan di dunia persilatan kota Jinling. KTP adalah tempat yang sering mereka kunjungi. Aku tidak punya muka untuk menghadapi mereka di sana." Chen berbicara sambil tertawa. "Apa yang kamu takutkan? Kelak sebagai pria kura-kura kamu bisa menyiapkan sebuah nampan untuk menaruh tips dari pelanggan di samping wastafel. Lalu saat kamu memberikan tisu pada pelanggan, kamu dapat sekalian bertanya apa mereka mau memberimu tips. Bukankah kamu pernah bergulat di dunia persilatan? Kamu pasti memiliki banyak teman dan kenalan. Saat mereka melihatmu bekerja sebagai pria kura-kura, mereka pasti akan membantu usahamu dan memberi tips besar untukmu. Jangan-jangan dibanding Chen Xiaopei, kamu akan lebih cepat mengumpulkan 5 juta yuan. Aku aku saat ini Liu Zhonghui hanya ingin menabrakkan kepalanya ke semen sampai mati. Dia menangis putus asa dalam hati. Aku di dunia persilatan kota Jinling termasuk orang yang cukup punya nama. Meski tidak sehebat Ma Zhongliang, tetapi aku termasuk dalam level menengah ke atas. Sekarang orang berkedudukan seperti diriku harus ke KTP dan bekerja sebagai pria kura-kura. Bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Jinling? Apalagi dulu aku memiliki banyak musuh karena bersikap arogan dan semena-mena. Jika bertemu dengan mereka di KTP, lalu mereka menyadari pekerjaanku sebagai penjaga toilet yang bertugas memberikan tisu pada para tamu, bukankah mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar habis-habisan? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.